Selamat datang di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal menyelami analisis strategis di balik proyek infrastruktur raksasa PT Bukit Asam atau PTBA. Anda sudah berbagi beberapa dokumen penting nih. Ada detail proyeknya, profil perusahaan, analisisnya juga. Oke, misi kita sekarang, kita mau kupas tuntas kenapa sih PTBA ini kok investasinya besar banget untuk fasilitas batubara baru di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Khususnya yang namanya Train Loading Station, TLS 6 dan 7. Terus apa aja elemen utamanya? Kenapa baru sekarang? Dan seberapa gede sih proyek ini sebenarnya? Oke deh, mari kita bedah langsung ya. Apa sih yang mendorong langkah besar ini? Jadi gini, titik awalnya itu aset geologis PTBA yang luar biasa. Mereka itu punya lebih dari 3 miliar ton cadangan batu bara terbukti dan hampir 6 miliar ton sumber daya. Banyak banget itu. Proyek ini ya pada dasarnya mesin buat mengubah harta karun di dalam tanah itu jadi pendapatan nyata buat perusahaan. Gampangnya gini, kalau kapasitas angkut batu bara pakai kereta apinya lebih besar ya artinya volume penjualan dan pendapatan juga lebih tinggi. Ini langkah logis banget buat mereka, buat monetisasi cadangan yang masif itu. Oke, jadi intinya ya jualan lebih banyak batu bara, tapi kayaknya ada cerita yang lebih dalam deh, ya kan? Apalagi proyeknya mulai akhir 2023, awal 2024 gitu, pas lagi rame isu transisi energi global. Nah, ini nih yang menarik. Betul, betul sekali. Ini dia inti dari strategi jangka panjang PTBA. Mereka itu punya visi yang cukup ambisius ya. Jadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Ada peta jalannya sampai 2050. Termasuk di dalamnya investasi serius ke energi terbarukan. Contohnya nih, mereka bangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, di lahan bekas tambang. Jadi, proyek infrastruktur batu bara ini tuh kayak semacam, paradoks yang cerdas gitu. Mereka gali emas hitam lebih dalam, justru untuk mendanai langkah mereka ke energi hijau di masa depan. Jembatan strategis lah istilahnya. Memaksimalkan nilai aset yang ada sekarang buat modal transformasi jangka panjang. Wah, jembatan strategis, menarik istilahnya. Terus secara fisik nih, apa aja sih yang dibangun di proyek gede ini? Ini kan proyek EPC ya? Iya, betul. Ini proyek EPC, Engineering, Procurement, Construction. Jadi satu paket lengkap lah pembangunannya. Ada fasilitas penanganan batu bara atau CHF, terus ada jalur rel baru yang melingkar namanya Reloop, sama 2 stasiun pemuat kereta atau TLS baru. Kodenya TLS 6T4 dan TLS 7T5. Targetnya itu serius banget. Nambah kapasitas angkut minimal 20 juta ton batu bara per tahun. 20 juta ton? Iya, 20 juta ton per tahun. Dan fasilitasnya ini dirancang buat kerja non-stop, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Target ketersediaannya, artinya siap operasinya, minimal 95%. Itu tinggi loh standarnya di industri kayak gini. Kapasitas 20 juta ton setahun itu kedengarannya masif banget. Bisa kasih gambaran lebihnya apa nggak sih? Segede apa operasinya nanti? Bisa. Bayangin aja ya, satu stasiun pemuat atau TLS baru itu, dia bisa muat 3.000 ton batu bara per jam. 3.000 ton per jam? Iya, itu sama kayak ngisi penuh 60 gerbong kereta dalam waktu 1 jam aja. Terus, area penampungan utamanya, stockpile-nya, masing-masing bisa nampung 250.000 ton batu bara. Dan jalur rel barunya bisa dilewati rangkaian kereta sampai 64 gerbong. Jadi, ya skala logistiknya memang luar biasa. Wow, ngelola operasi segede itu pasti kompleks banget ya. Gimana caranya mereka mastiin semuanya jalan efisien dan andal gitu buat jangka panjang? Kuncinya ada di 2 hal utama, standarisasi sama integrasi. Nah, untuk standarisasi, mereka sengaja bikin desain TLS baru ini mirip banget sama TLS yang udah ada, TLS T3. Terus, mereka juga merekomendasikan pakai komponen dari merek-merek yang udah terbukti bagus, kayak Siemens atau ABB gitu. Tujuannya, ya biar perawatannya gampang, jenis suku cadangnya nggak terlalu banyak, ujung-ujungnya nekan biaya kepemilikan jangka panjang. TCO lah, Total Cost of Ownership. Oke. Jadi lebih simple ya perawatannya nanti. Betul. Terus yang kedua, integrasi. Semua sistem kontrol baru, kayak PLC, itu otaknya operasi otomatis gitu. Sama SCADA buat mantau dari jauh,
terus sistem sinyal keretanya juga, semuanya bakal nyambung penuh sama infrastruktur yang udah ada. Ibaratnya kayak nyatuin semua bagian mesin raksasa ke satu panel kontrol utama. Jadi bisa diawasi dan diatur terpusat. Lebih efisien, lebih responsif jadinya. Menarik. Nah, disinilah peran mitra spesialis kayak PT Hansa Pratama Engineering itu jadi penting banget. Sumber Anda kan nyebutin ya, fokus mereka di kelistrikan sama otomasi. Kerjasama juga sama Siemens. Keahlian mereka ini mastiin jantung operasinya, yaitu sistem konveyor yang panjang dan rumit itu, jalan lancar, aman, dan efisien. Oke. Komitmen buat keandalan jangka panjang juga kelihatan dari syarat ketat soal suku cadang. Mereka minta jaminan ketersediaan suku cadang sampai 5 tahun buat alat umum, bahkan sampai 25-30 tahun untuk komponen kritis perkeretaapian, kayak wesel atau pemindah jalur kereta itu. Ini nunjukin perencanaan jangka panjang yang matang banget sih. Jadi kalau kita coba rangkum ya buat Anda semua, proyek raksasa PTBA ini tuh bukan sekedar nambah kapasitas biasa. Ini langkah strategis yang penuh perhitungan. Mereka genjot aset batubara yang ada sekarang jadi mesin uang buat modal lompatan mereka ke bisnis energi yang lebih hijau di masa depan. Dan fokusnya ke standarisasi sama integrasi, itu nunjukin kalau efisiensi dan keandalan jangka panjang itu penting banget buat mereka. Ya, betul sekali. Memahami proyek kayak gini bisa kasih Anda gambaran lah ya, gimana pemain besar di sektor energi tradisional itu mencoba menyimbangkan tekanan pasar saat ini, yaitu ya monetisasi aset yang ada, sama visi strategis jangka panjang di tengah arus transisi energi global. Ini studi kasus yang menarik banget soal investasi infrastruktur yang kompleks dan ya multidimensi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan menarik yang mungkin bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Dengan skala proyek segede ini, terus standarisasinya ngandelin merek-merek global yang udah mapan, kira-kira gimana ya dampak ketergantungan sama teknologi dan pemasok internasional ini ke pengembangan kemampuan industri dan ketahanan rantai pasok di Indonesia sendiri? Dalam jangka panjang tentunya. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam sesi pendalaman kita kali ini. Sampai jumpa.